Selamat malam teman-teman semuanya. Wah, sembari kita menunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung di sini, ini para narasumber kita sepertinya sudah pada hadir. Ada Mas Beza Lensa di sini. Selamat malam Mas Beza Lensa. Ini halo malam. Pemenang pertama ya, Mas Beza Lensa ya. Iya. Jimmy aja panggilnya Jimmy aja. Selamat. Bandung nih. Malam. Iya. Oke, ini pemenang pertama Mas Beza Lensa. Nanti kita fotonya akan bedah di sesi terakhir. Jadi malam hari ini ada 4, oke? Selamat malam Mas Beza, mohon ditunggu ya. Siap. Iya, selamat malam semuanya. Terus kemudian kita ada Mas Abel Ajah. Mas Abel Ajah ini benar nggak yang ini akunnya ya? Kita coba cek and recheck. Nah, belum. Nah, kita lanjut dulu ke Pak Vincent Kohar. Beliau sudah hadir di sini nih. Aduh, selamat malam Pak Vincent. Waduh. Malam Mas Gatu, Mas Bea, malam. Malam Om, apa kabar? Malam. Apa kabar? Hadiahnya sudah diterima Pak? Udah kemarin. Waduh, top, keren. Semakin semangat berkarya ya, pasti ya. Thank you. Makasih. Waduh. Bangkotan kalau Om Vincent mah. Pak Vincent tinggal di mana Pak Vincent? Kalau Mas Beza saya tahu nih, Mas Beza nih tinggal di Bandung, orang Bandung nih, barudak Bandung nih, ya kan? Pak Vincent tinggal di mana Pak? Saya di Jakarta. Pak. Oh di Jakarta, wah. Ya. Kita berarti bisa ngopi-ngopi dong kita nanti ya. Bisa. Ya. Oke, Pak Vincent itu urutannya nanti ke yang ketiga. Kemudian ada Mas Lara Putih. Mas Lara Putih ini setahu saya ada tinggal di Makassar, tapi beliau sambil ngejob katanya. Jadi kita tunggu, belum masuk juga. Kemudian Mas ABL aja ini benar dengan Mas Abel ini bukan ya? Selamat malam Mas Abel. Malam Mas Abel. Kayaknya kelihatannya. Nah, Mas Abel betul pemilik ini akun ABL aja? Benar Mas, Benar, waduh. Selamat malam Mas Abel. Ya, tinggal di mana Mas Abel? Tinggal di Palembang. Woi, orang Palembang nih. Berarti makan Iya. pempeknya dihirup, ya, bukan dijadiin kuah. Kalau kita orang Jakarta makan pempeknya jadiin kuah kan? Salah ternyata begitu. Oke Mas Abel, nanti fotonya akan dibedah dengan urutan kedua, begitu. Oke. Sembari kita menunggu Mas Lara Putih untuk masuk. Jadi kalau Mas Lara Putih sepertinya belum bisa masuk, kita akan geser Mas Abel dahulu, kemudian Pak Vincent, kemudian Mas Lara Putih, dan terakhir Mas Beza Lens. Nah ini udah masuk, Mas Suratman Lara Putih. Jadi selamat malam teman-teman semuanya, sembari tim yang lain tuh kita kasih lihat nih Mas Lara Putih sambil ngejob sambil ngisi bedah online. Waduh, event sudah mulai. Selamat malam Mas Lara Putih. Waduh, Sibuk nih. Dan sepertinya ya ininya memang juga lumayan terganggu sinyalnya. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan dulu kita langsung mulai aja ya ke fotonya Mas Abel yang akan kita bedah. Jadi Mas Abel mungkin bisa diperlihatkan videonya untuk saya spotlight. Agak sedikit bermasalah ini, bentar. Oh, oke, nggak apa-apa sih. Suara juga nggak masalah. Alright. Jadi mari kita mulai teman-teman semuanya. Selamat malam.
saya ini kita super spesial karena kedatangan 4 orang pemenang. Lomba yang diselenggarakan oleh Fuji Film Indonesia kemarin. Jadi ada Mas Suratman Larakuti, kemudian ada Mas Abel, kemudian ada Pak Vincent Kohar, dan yang terakhir ada Mas Beza Lens. Nah, foto-fotonya seperti apa itu pasti teman-teman semua di sini udah pada lihat, pada tahu semuanya. Kemudian dewan jurinya juga kebetulan Pak Bewi Hartani yang ada di pojok di atas saya akan membedah. Kemudian Mas Gatu akan memberikan insight-insight pandangan yang lain, pandangan yang lain, dan juga mungkin memberikan tips-tips. Karena Pak Gatu ini setahu saya dulu sebelum menjadi seorang Fuji Film, beliau ini juga seorang press hunter juga ya Mas Bea ya? Betul. Sampai terakhir itu saya ingat waktu beliau ini itu terakhir masih menang lomba foto Indomaret yang dapat Nikon DX. Benar nggak Pak Gatot? Nikon DX. DF sorry. Ya. Iya. Duit 25 jutanya nggak dihitung tuh. Asik. Aduh, oke. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng para pemenang, kemudian membedah fotonya para pemenang. Kebetulan pemenang nomor 2 yang ditunggu-tunggu juga belum bisa hadir. Beliau mengatakan karena ada kesibukan lain, jadi tidak apa-apa. Kita juga tidak memaksa di sini. Kemudian saya ingin mengingatkan juga buat teman-teman semuanya di bedah online ini, dan mungkin baru pertama kali ikut di bedah online ini. Jadi bedah online ini ajangnya kita sharing ya teman-teman semuanya. Jadi kita tidak ada membatasi teman-teman itu mau user Fuji Film atau user Sony, user Canon, user Nikon, apapun itu di sini terserah. Karena di sini tempatnya teman-teman pada belajar semua, sharing hasil foto, sharing komposisi, sharing story, karena kita juga ingin belajar sama-sama, belajar dari hasil teman-teman, kemudian mencampurkan ilmu secara story, kemudian ilmu komposisi yang diobrolkan oleh Pak Degator. Gitu. Oke? Jadi teman-teman semuanya kalau mau fotonya dibedah, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal upload fotonya di media sosial kalian masing-masing, kemudian sertakan 3 hashtag. Yang pertama itu bedah foto Fuji Shop, yang kedua itu composition with Gatu 18, dan yang terakhir story with Bewi Harta. Jadi teman-teman semuanya silakan mengupload karyanya, kemudian silakan ikut setiap sebulan itu 2 kali ada bedah online. Jadi teman-teman semuanya bisa menambah ilmu lagi. Dan foto-fotonya juga kita tidak membatasi fotonya harus diambil dengan Fuji atau dengan brand apa gitu, tidak, karena di sini tempatnya sistemnya bebas-bebas aja, karena kita tetap fokusnya ingin belajar dan sharing bersama gitu. Oke? Tanpa berpanjang-panjang lagi, Mas Suratman Larakuti sepertinya sudah bisa, atau mau diundur ke nomor 2 saja? Duluan aja dia. Duluan ya? Oh iya, dia udah ngambil tempat duduk kayaknya. Tapi suaranya sambil ngejawab dia. Iya, masih di mute. Wow. Agak kencang memang. Beliau masih ngejawab. Terus sekali Gi. Udah bisa konser nih di Makassar. Waduh, keren. Tapi masih prokes ya, tetap prokes dong. Ya, katanya sih prokes. Katanya sih. Oke. Hati-hati, banyak busur Gi. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita mulai aja fotonya Mas Larakuti. Mas Bea atau Mas Gatu yang akan men-share screen? Enggak apa-apa. Boleh, aku boleh. Oke, Mas Bea Wiharta. Waduh. Ya dulu ya. Mas Larakuti, mungkin mic-nya bisa saya mute dahulu, nanti kalau ada pertanyaan baru saya open mic ya. Siap. Udah keluar belum? Sudah dong. Waduh, cakep.
Wah, ini cakep sekali nih. Saya nggak tahu ini foto siapa waktu awal. Tahu-taunya fotonya Lara Kuti ya. Iya. Itu bisa suruh cerita aja, Bet. Gimana dia bikinnya ya? Terus apa yang ada di pikirannya gitu. Oke. Mas Lara Kuti mungkin bisa diceritakan proses pembuatan fotonya, kemudian ide konsep besarnya itu apa sih yang pengen diceritakan dari foto yang Mas Lara Kuti ambil ini? Sebelumnya perkenalkan saya kalau di Instagram channelnya saya juga seperti Mas Gani yang ada lomba. Nah, untuk lomba digital ini saya upload yang ini sebenarnya ini tetap upload foto yang dari yang sama. Ada yang sebelumnya yang kepalanya nggak berjaya, tapi itu nggak masuk nominal. Jadi saya mikirnya upload dari lomba yang kedua saya kan kopinya tidak bisa kesangka ini lokasinya di depan ada kayak infal yang banyak babon kalau sore hari banyak pantai juga. Nah, foto ini kenapa saya menariknya adalah ada listing di salah satu grup saja. Jadi orang-orang yang melihat kemarin sih mengenai alasan kebetulan jadi ini Oke, Bet, lanjut Bet. Oke, siap. Jadi agak sedikit terdistract oleh musik ya. Karena teman-teman semuanya Mas Lara Kuti ini meluangkan waktunya sembari beliau ini lagi bekerja. Karena beliau bukan lagi ngafe atau apapun, jadi beliau ini lagi sambil bekerja menyempatkan sharing untuk bareng sama teman-teman. Mungkin nanti Mas Lara Kuti bisa di info di chat aja ya. Kalau boleh tahu ini file fotonya multiple exposure atau single shot ya, Mas Lara Kuti ya? Single shot bisa ini. Single shot ya. Oke, Mas Bea mungkin silakan. Ya, selamat malam semuanya. Yang di layar apa nih? Keluar apa nih, Bet? Ini apa namanya, ISO dan kawan-kawannya, keterangan iya. EXIF. Jadi dari metadatanya itu dia pakai lensa 100-400 dengan teleconverter, jadinya jadi 200-800. Kali 1,5. Ekuivalennya Kali 2 dong. Enggak dong. Kali 2 kali 1,5 gitu loh. Ekuivalennya ini. Oh iya. Iya. Betul. Dia pakai 100-400 lensanya di XH1. Nah, di sini kelihatan file asli dan tidak masuk ke pengolah lainnya, jadi langsung keluar dari kamera gitu. Itu jadi kenapa ini dipilih jadi juara kelima, karena
Jadi ketika menjuri itu fotonya itu ada 5.100 berapa gitu. Terus aku ngumpulin 30, Dewandra ngumpulin 30. Nah, itu yang aku sama Dewandra berpotongan itu ada sekitar 7 foto. 30 jadi enggak 20 sama 20 yang berpotongan itu ada 7 foto dan rata-rata yang berpotongan itu kemudian jadi juara. Nah, foto ini menarik karena nggak tahu gimana jadi di point of interest-nya itu cahayanya mungkin dia pakai senter atau apa, tapi cahayanya di situ menjadi kuat sekali, lalu membentuk sebuah imajinasi ketika kita nggak tahu apa itu, tapi di belakangnya lalu ada burung-burung itu, gitu. Dan menariknya pada aperture 11 itu dia masih pakai shutter 1125. Nah, jadi ketika mengumpulkan itu kita pada awalnya mengumpulkan 8 juara. 8 juara, yang 3 adalah cadangan. Nah, kemudian ketika terkumpul 8 itu semua diperiksa satu persatu. Kebetulan 3 di antaranya itu tidak memakai simulasi Provia. Ada yang pakai Classic Chrome. Otomatis yang nggak pakai Provia ketiga-tiganya gugur. Jadi ya udah terkumpul ini 5 langsung gitu. Kayak gitu. Termasuk punya Lara Kuti ini. Di sini aku sama Dewandra setuju bahwa proses kreatifnya itu yang menjadi tumpuan kita untuk memasukkan foto ini di antara 8 besar pilihan kita itu. Gitu. Kalau boleh tahu reasonnya apa Mas Bia? Karena kan fotonya itu diselenggarakan dalam rangka ulang tahunnya Fujifilm yang ke-10 tahun ya, benar ya? Iya. Apa namanya? Pemilihan fotonya Mas Lara Kuti ini istilahnya menjadi reason yang menjadi alasan Mas Bia memilih foto Mas Lara Kuti itu apa, Mas? Apakah ada cerita yang baik, sangat baik di caption yang itu atau bagaimana Mas Bia? Jadi semua peserta kan harus menyertakan sebuah cerita, alasan kenapa dia memakai Fujifilm gitu. Rata-rata semua alasannya cukup kuat gitu, tetapi kemudian ketika mengerucut dan foto ini terpilih menjadi juara itu karena proses kreatifnya yang umumnya rata-rata kalau kita lihat yang lain lah misalnya itu cahayanya rata-rata terbagi sama rata di semua frame. Oke. Tapi punya Lara Kuti ini kan ada yang menonjol pada sisi point of interest-nya. Ya, gitu. Kebetulan Dewandra sangat perhatian dalam hal teknis gitu. Jadi kalau aku melihat momennya ketika kalau aku melihat foto ini menarik pada saat burung bango ini memasukkan kepalanya ke dalam air. Itu sebuah momen yang susah diambil. Dan ketika dia masuk ke dalam air, kita semua nggak bisa bayangin dia burung apa, kecuali kemudian akan ketemu ketika kita lihat backgroundnya. Oh, itu adalah sekumpulan burung apa nih? Burung kuntul ya kalau bahasa Jawa. Gitu. Jadi ada korelasi antara pemeran utamanya yang nggak kelihatan kepalanya dan dia burung apa dengan background yang dihasilkan gitu.
Nah, aku bilang sama Dewandra ini menarik banget gitu. Nah, kemudian Dewandra adalah orang yang sangat detail soal hal-hal teknis gitu. Dan menurut dia teknisnya ini bagus banget. Itu kira-kira. Oke, siap. Jadi seperti itu. Oke, berarti Pak Degatu ada yang mau dibedah secara komposisi mungkin dari fotonya Mas Lara Kuti? Ya. Fotonya masih tampil nggak sih? Enggak. Oke. Ya Oh, udah. enggak. Enggak, tak sharing pakai punya aku aja nggak apa-apa. Ya, Oke. boleh. Oke, jadi selamat Suratman untuk fotonya ya. Bisa menang gitu. Kelihatan ya, Bet ya? Kelihatan dong. Kelihatan. Oke, sebentar. Oke, fotonya benar sih yang disampaikan Mas Bea tadi. Foto ini menarik secara visual karena potensi berbedanya tinggi. Salah satu kunci foto kita itu kalau lomba foto itu bisa masuk nominasi dulu lah. Belum ngomong menang itu adalah foto itu biasanya mempunyai unsur pembeda di antara yang lain. Jadi nggak klise komposisinya, nggak klise lightingnya. Jadi ada unsur pembedanya. Kalau lomba itu biasanya selalu seperti itu, termasuk di fotonya Lara Kuti ini. Gitu. Nah, menarik banget kan lomba ini kan kemarin salah satu syaratnya kan di potretnya kan secara straight out of kamera ya. Nah, pas saya melihat saya cuma kalau teknik-teknik tadinya pas sempat ngelihat ini Photoshop bukannya, kok yang lainnya gelap, yang itu terang sendiri gitu kan. Tapi saya kan karena ininya tahu lombanya SOC dan jurinya Dewandra, Mas Bea yang ex fotografer dan back end di belakangnya itu ketika penjurian kan sudah bisa mengawasi banget membedah foto ini secara detail dari sisi teknis gitu. Jadi ini kayaknya pastilah kalau sudah menang ini pasti fotonya benar, dalam artian fotonya difoto secara SOC. Nah, logika saya terus melihat kira-kira seperti apa technically ini bisa foto SOOC bisa langsung seperti ini. Jadi saya melihat yaitu seperti yang dibilang Suratman tadi, kalau memang di foto yang menjadi focal point yang kepalanya masuk itu ada lighting yang nembus khusus ke situ itu yang jadi ada cahaya yang latar belakangnya burung-burung bango yang di belakangnya itu tidak tercahayai seperti yang yang ada di depannya yang sebagai point of interest gitu. Kalau saya melihat sih burungnya berbeda, ini antara yang di depan dengan yang di belakang itu burungnya berbeda. Karena ukurannya kan yang di belakang kan besar, kalau yang di depan itu kan kecil. Padahal ini kan pakai 100-400 dan masih pakai telelens. Biasanya kalau pakai lensa tele itu perbandingan objek itu akan hampir mendekati 1:1 di depan maupun di belakang. Artinya kalau yang di depan yang kena cahaya ukurannya biasanya harusnya sama. Tapi kalau saya lihat ini dari ukurannya berbeda, kemungkinan sih spesiesnya berbeda gitu. Seperti itu sih kalau saya melihat, dan foto ini menariknya ya bisa karena berbeda. Jadi teman-teman yang ikut lomba foto harus belajar untuk melihat bahwa biasanya kalau kita mau ikut lomba itu ada kandidat, kita ngurasi secara personal kan ya, cara ngurasi secara sendiri, secara mandiri gitu. Nah, cari kira-kira foto ini bedanya apa. Jadi jangan hanya modal foto itu bagus secara teknis, bagus secara lighting, bagus secara komposisi. Kalau meskipun bagus, sempurna sekalipun, tapi nggak ada unsur pembedanya, nggak ada unsur kebaruannya, nggak ada wow-nya gitu ya, ya sudah lewat biasanya gitu. Ini yang pernah terjadi ketika Fujishop dulu pernah ngadain lomba foto landscape, saya diminta jadi juri gitu. Technically fotonya keren-keren semua. Zaman sekarang memotret landscape dengan akurasi exposure tinggi itu gampang gitu, bukan gampang lah, lebih mudah dibandingkan zaman analog dulu gitu. Nah, karena bantuan teknologi sedemikian
sedemikian dahsyat. Nah, pembedanya apa kan seperti itu. Jadi kesulitannya ketika menjuri foto-foto yang satu tema, apalagi foto landscape seperti itu. Nah, fotonya Soeratman ini mempunyai unsur itu. Jadi unsur 1, 2, 3, 4-nya ya, subjeknya menarik, lighting-nya bagus, komposisinya unik, kemudian eksposurnya bagus, itu sudah terpenuhi di foto ini. Tinggal energi kelimpah pembeda foto ini masuk banget. Mungkin sih, tapi karena ini pakai lensa yang super tele seperti itu, komposisinya biasanya membuat komposisi itu agak susah juga. Karena kalau kita pakai tele itu biasanya kan yang geser sedikit itu udah gesernya jauh banget. Kalau misalkan tidak SOOC, ya mungkin foto ini akan menjadi lebih kuat kalau misalkan ini saya cropping bagian sini. Nah, ini saya korbankan satu aja deh. Ini saya korbankan satu. Ya, mohon maaf untuk yang dikorbankan ya. Nah, dengan begini ada area-area yang terbuang dengan masih formatnya misalkan sama, mempertahankan 3:2 ya. Misalkan aslinya 3:2, misalkan bisa 3:2. Ini akan lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena ukuran point of interest-nya ini menjadi lebih besar. Ya. Mengapa seperti itu? Karena seperti yang dibilang Mas Bia tadi, ketika di cropping seperti itu, focal point-nya itu akan menjadi lebih kuat dan lebih detailnya lagi, itu kan titik pandangnya nanti akan ke sini. Nah, itu akan muncul lebih detail lagi. Kepala yang dimasukkan itu akan menjadi lebih kuat gitu. Seperti itu sih dengan cropping yang seperti ini. Tapi nggak tahu kalau Fujifilm itu nge-crop di kamera itu masih masuk SOC atau enggak, kayaknya masih masuk ya. Kan bisa ya. Kita jepret kemudian di crop belakangan gitu. Iya, kayaknya pakai kamera ya. Ya. Nah, masukanku sih seperti itu aja kalau yang dari ini ya. Kalau secara teknis Soeratman saya percaya ya. Saya kenal lama sama Soeratman di Makassar dan dia juga bahkan sampai Instax pun dia mengeksplor. Dia sudah lama memakai Fujifilm gitu kan. Dan khasnya teman-teman Makassar, sekali lagi ini mungkin kota-kota lain juga harus belajar di Makassar. Di Makassar itu suasana kekompakan dan saling belajar antar fotografer itu tinggi sekali. Apapun mereknya, mereka saling belajar dan mengikuti sedemikian rupa. Setiap ada istilahnya diskusi, lomba gitu, atau apapun itu. Jadi selalu ada yang luar biasa dari Makassar ya, meskipun fotografernya berbeda-beda gitu. Saya melihat itu di Makassar ya, dan Soeratman menjadi mungkin kalau dari generasinya Pace, Taib Kaidar dan Junaidi Sudirman dan lain-lain, Soeratman itu yang istilahnya rising star-nya lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Kak Ubed, selamat sekali lagi untuk Soeratman. Mantap, siap. Jadi Mas Soeratman, Mas Bia mau ditambahin, silakan. Iya, jadi ketika juaranya udah terpilih 1, 2, 3, 4, 5, kemudian pihak Fujifilm nanya apa jurinya ada yang kenal dari juara ini. Aku bilang aku kenal sama Soeratman, aku bilang gitu. Terus dipertimbangkan lagi, waduh itu nanti jadi isu nggak ya gitu. Terus diperiksa lah Soeratman ini. Kebetulan Soeratman kan penggiat Instax. Ya. Kemudian pihak Fujifilm kalau itu akan menjadi isu karena aku kenal Soeratman. Tapi aku bilang, ini aku kenal setelah kita buka siapa yang menang. Ketika penjurian aku nggak tahu ini foto siapa, aku bilang gitu. Jadi sangat tidak fair kalau ada seseorang yang mestinya juara, kemudian kenal salah satu juri dan dia tidak bisa jadi juara gitu. Jadi aku bilang enggak, ini harus tetap jadi juara. Kenal nggak kenal aku nggak peduli kok, aku bilang gitu. Kalau jelek ya jelek aja. Dari sekian banyak peserta kenal, ketika aku menyaring foto aku kenal sama orangnya, tapi buat aku kan ya kenal cuman kenal aja gitu. Iya. Sekali lagi selamat buat
Siap. Pemenang ya, Mas Ratman ya? Ya, pemenang Ya. kelima. Oke, siap. Keempat. Keempat ya, betul keempat. Sorry. Oke. Terima kasih banyak Mas Ratman atas waktunya udah menyempatkan meskipun lagi sedang bekerja, dia on duty lagi meliput sebuah acara konser di Makassar. Sekali lagi selamat. Terima kasih banyak udah berkenan mampir ke Bedah Online. Oke? Siap. Selamat bekerja, Mi. Panggilannya Kang siapa, Mi? Mi. Oke. Berarti mari kita lanjutkan itu ke Mas Abel. Oke. Mas Abel, selamat malam. Waduh. Mas Abel rambutnya kayak Putra Johan ya. Harusnya Putra Johan kita ajak sini, wah. Ini Orang rambutnya Palembang. asli, kalau Pujo nggak asli. Oh iya benar, kalau Pujo udah nggak asli. Selamat malam Mas Abel. Malam, Mas. Siap. Oke. Mas Bea mau dimulai dulu atau Mas Gatu mau mulai dulu? Iya. Mendengarkan enggak, cerita. dari Mas Abel dulu. Dari Iya, Mas betul. Abel Iya, dulu. sembari di review aja dulu fotonya, Jadi, Mas B. behind the scene sama Teman-teman. behind the scene ketika memotret sama mengapa proses memilih foto itu untuk disubmit. Nah. Itu yang perlu teman-teman peserta itu peserta Zoom ini tahu gitu. Dan Kalau hari memotretnya keberapa nanti submit, diceritakan, Mas Abel? tapi proses mengkurasi sampai itu disubmit itu seperti apa itu harus diceritakan juga gitu. Iya. Siapa Dan tahu ini jadi istrinya banyak. yang milih. Yes. Ini salah satu yang jadi banyak pertanyaan juga loh ke selain yang juara nomor 2 ya, gitu. Kalau itu tanggung jawabnya Mas Bia nanti Nah, menjelaskan. iya. Yang ini salah satu yang banyak dipertanyakan orang juga. Tapi silakan, kita ingin mendengar cerita dari Mas Abel. Silakan Mas. Ya, sebenarnya pemilihan foto ini sebenarnya sudah sangat-sangat terakhir ya, karena ini pengiriman kirimnya di hari terakhir jam 2-an. Jadi dari kemarin udah cari-cari, sebelum-sebelumnya udah cari-cari mau foto apa gitu kan. Tapi bingung, ujung-ujungnya nggak jadi, dan nggak tahu kepikiran ketika lagi ada di ruangan lihat emang keranjang itu, langsung mikir aja kayak gitu mau nonjolin, karena di situ aku ngelihat ada kayak jaring-jaringnya itu ada celah-celah kayak gitu. Jadi aku mikirnya itu bisa masuk cahaya kayak gitu. Jadi aku gunain flash, tapi aku bingung ini subjeknya apa gitu, karena ini Fujifilm jadi yang ada cuma di depan mata cuma cap lensa, jadi aku masukin cap lensa sebagai subjeknya kayak gitu. Dan berapa kali take jadilah foto ini kayak gitu. Begitu ceritanya. Oke. Jadi yang pengen ditonjolkan dari foto ini itu apa sebenarnya Mas Abel? Sebenarnya Dari yang yang pengen tonjolin sebenarnya cahayanya sama Fujifilmnya sebenarnya. Karena di situ aku ngelihat aku benar-benar ngepasin antara tulisan Fujifilm sama ada cahayanya di situ. Oh iya, ada highlightnya di situ ya. Nah, benar. Oke, highlightnya kena di Benar. tulisan Fujifilmnya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah sebelumnya ada foto-foto lain yang sempat ragu mau diupload sebelum foto ini diupload? Dan hari keberapa sebenarnya Mas Abel mengupload? Di hari terakhir, Mas. Jadi, Oh, hari terakhir. Hari terakhir. Jadi Iya. sehari sebelumnya itu udah berapa kali take, tapi emang nggak masuk ke PC, cuma lihat di kamera doang. Kamera ya? Kamera. Nggak kayak ini nggak kayak gitu. Udah kayak udah nanti aja lah kayak gitu. Jadi Iya. pas hari terakhir nggak tahu kepikiran ya, ini udah hari mau terakhir gitu kan, udah terakhir, bisa nggak masih kayak gitu pikirnya. Terus ada ngelihat kayak keranjang kayak gitu. Yes. Jadi coba aja lah, udahlah ini aja lah kayak gitu. Jadi karena ya seperti yang Mas Bea bilang tadi sama Pak Degato bilang tadi, mungkin ingin menampilkan sesuatu yang berbeda yang sudah ada dari feed itu kan bisa kita lihat juga kan dari hashtag ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak ceritanya Mas Abel. Keren fotonya. Mari kita lanjutkan Mas Bea Wiharta.
Waduh. Atau Pak De Gatu dulu lah. Mas Abel ini keranjang apa ya? Keranjang baju tuh Mas. Oh, oke. Iya. Mas Gatu mau diolah-olah? Nah, Mas Gatu silakan. Nggak Giliran. usah. Kalau ini foto nggak perlu diolah-olah. Kalau aku cuma ngelihat waktu kalau alasan mengapa foto ini menang itu saya nggak berwenang mempertanyakan karena itu prerogatif juri gitu. Tetapi kalau dari sisi saya personal, ketika foto ini sudah menjadi pemenang, di antara beberapa foto yang menang itu yang terasa profianya itu juara kedua sama yang ini. Jadi profianya itu terasa. Kalau fotonya Suratman tadi itu profianya kelihatan ketika dilihat eksifnya. Kalau foto ini dari birunya itu sudah kelihatan ini birunya profia. Sebagai orang yang memakai Fujifilm lama, istilahnya ya, pas saya ngelihat foto ini profia banget. Jadi memakai Fujifilm saya sama Mas Bia duluan saya, jadi melihat birunya itu feeling saya mungkin lebih kuat. Kemudian itu ya, nah sama seperti fotonya Larakuti juga ya, foto ini mempunyai pembeda yang setidaknya membuat orang penasaran gitu loh. Apa sih ini gitu. Foto ini menarik perhatian juri, salah satunya adalah pertama itu first impression-nya ya, warna biru ini. Jadi penasaran ini sebenarnya apa sih? Perlu menunggu warnanya itu kan eye-catching banget, ada pattern yang pattern grafis dan perspektif garis-garis yang menarik yang menjadi foto ini eye-catching. Nah, setelah orang melihat detailnya, perlu waktu 2, 3, 4, 5 detik atau lebih untuk bisa mengerti ini sebenarnya foto apa sih. Nah, itu salah satu yang yang menjadi beda di foto ini gitu loh. Jadi orang berpikir lama dulu sebelum kemudian asem ini kayaknya keranjang. Kok bisa bagus ya gitu loh. Kok bisa bagus ya? Kok bisa menarik ya? Kok kepikiran seperti itu ya gitu kan. Seperti itu sih kalau saya lihat gitu. Yang ya mengapa foto ini menarik gitu. Nah, kalau cara-cara seperti ini sebenarnya sering dilakukan, bahwa ketika seperti yang diceritakan Mas Abel tadi, proses kreatifnya itu kan proses kreatif yang yang unguarded lah ya. Yang tiba-tiba muncul di situ, kemudian ide baru eksekusinya dia serius sampai meletakkan landscape-nya itu pas tulisan Fujifilm di situ gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau secara komposisi ya sudah bukan nggak bisa. Menurut saya nggak diapa-apain lagi karena ini simetris dari segala sisi gitu. Kurang lebih seperti itu, menempatkan landscape di tengah itu pada akhirnya ya berhubungannya dengan tema mengapa saya suka Fujifilm itu. Ya kebetulan risetnya Fujifilm di situ. Kan akhirnya yang menjadi pokok ceritanya kan di situ. Ya, mengapa Fujifilm ya taruhnya di tengah. Jadi memang pusat perhatiannya di situ ya. Semua garis mengarah ke sana. Dan birunya profia sekali. Menurut aku seperti itu. Nah, kalau alasan kenapa foto ini menang kita tanyakan ke Mas Bia. Kalau nanti alasannya sederhana aja ya nanti saya usul jurinya ya gantilah yang lain. Oke, silakan Mas Bia. Betulnya aku udah nggak bisa bahas lagi, udah disebutin semua sama Mas Gatu. Aduh. Dia berkali-kali menang lomba, udah menelaah ini sekali aja selesai. Iya benar. Enggak, alasan kenapa foto ini menang belum ada gitu lah. Alasannya gini, alasannya adalah jadi foto ini eye catching pertama, warna birunya itu betul kata Mas Gatu profia. Ini profia banget, tapi inti utamanya adalah alasan pertama atau terbesar foto ini dipilih adalah bukan karena profianya gitu. Jadi banyak sekali foto-foto masuk seperti ini. Maksudnya seperti ini adalah
teman-teman fotografer mencari sebuah proses kreatif dari benda-benda atau orang-orang segala macam gitu. Nah, tetapi yang membuat ini menang adalah kalau kamu punya sebuah benda sederhana dan kamu bisa kreatif, benda sederhana itu bisa tampak bagus gitu. Dengan penempatan cahaya yang benar gitu. Jadi gini, ini kan betul seperti ketika saya bahas sama Dewandra sama Yamamoto-san gitu, juri ketiganya Yamamoto-san. Ya. Ini adalah keranjang cucian yang di setiap rumah ada. Gitu. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali orang yang bisa memotret hanya dengan modal seperti ini. Tetapi yang nggak bisa dicontoh adalah proses kreatif lalu menempatkan cahaya hanya di satu sisi. Sehingga benda ini yang 3 dimensi bisa tetap 3 dimensi walaupun tampil 2 dimensi. Semua benda itu 3 dimensi, tetapi ketika jadi foto, dia kan jadi 2 dimensi. Yang bisa membentuknya menjadi 3 dimensi lagi adalah cahaya yang datang gitu. Dan Abel ini menempatkan lampunya dengan sangat tepat sehingga benda ini yang 3 dimensi menjadi tetap 3 dimensi dalam format 2 dimensi dari asal benda yang sangat sederhana, keranjang cucian gitu. Nah, menariknya lagi lalu di situ dikasih point of interest-nya tutupnya Fujifilm. Jadi kita setuju ini menjadi juara 3 karena ini benda-benda yang dihadirkan benda sederhana. Keranjang cucian dan cap Fujifilm yang semua orang tak punya. Jadi misalnya ada 5.000 orang, katakanlah 800 orang itu punya keranjang cucian di rumahnya yang seperti ini, mungkin warnanya beda gitu. Nah, ini mungkin mereknya Lion Star atau apa gitu kan. Nah, tetapi penempatan cahayanya itu menjadi kunci di mana benda sederhana ini menjadi stand out gitu. Dan lalu pilihan ini, warna ini membentuk karakter warna Provia gitu. Oh ya, kenapa ada syarat Provia? Jadi ketika lomba ini mau dimulai, kita udah merancang lomba ini bersama-sama. Dari sekian banyak film simulasi itu, Provia itu adalah salah satu yang hadir di semua jenis Fujifilm kamera sejak kamera Fujifilm keluar. Jadi supaya kita lomba ini bisa mengakomodasi semua pemakai Fujifilm dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kita pakai classic room gitu, yang awal-awal kan nggak ada tuh. Kalau kita pakai classic negatif gitu hanya kamera tertentu. Yeah, jadi betul. Kemudian dipilih Provia ini. Kalau classic neck, Mas Abel nggak bisa ikutan tuh. Ah benar. Belum punya dia. Gagal ya. Sekarang baru punya dia, ya kan? Karena dapat akses 10. Jadi selamat buat Abel. Keranjang cucian dan penempatan cahaya itu yang membuat foto ini menjadi pemenang. Gitu. Jadi intinya foto Mas Abel ini harapan dari Mas Bea, Mas Dewandra, kemudian juga Yamamoto-san sebagai presiden Fujifilm Indonesia itu menggugah teman-teman semua itu lebih kreatif. Hal-hal simpel ada di gitu ya. Betul. Sekali. Udah cocok dong saya jadi host ya. Cocok. Rangkumnya bagus ya. Bisa jadi juri. Oke. Mas Abel, XS10-nya sudah diterima dengan baik? Belum. Oh belum, lagi OTW berarti, lagi on the way. Siap, mohon ditunggu. Jadi selamat mendapatkan second body Fujifilm XS10 ya, dapatnya benar ya? Iya. Aduh, semoga next depannya bisa menghasilkan karya yang jauh lebih kreatif lagi, kemudian bisa
membuat teman-teman yang lain juga bisa lebih kreatif dengan hal-hal simpel gitu di sekitaran rumah. Gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Abel sebelum kita bergeser ke Pak Vincent ini yang dari Jakarta. Udah sih, itu aja udah tahu sih nilainya. Udah, yes ya. Oke, terima kasih banyak Mas Abel. Salam buat teman-teman fotografer semua yang ada di Palembang semua. Oke, terima kasih banyak. Alright, mari kita lanjutkan ke Pak Vincent Kohar. Nah, selamat malam Pak Vincent. Waduh, Pak Vincent, malam, Robert. Saya baru kenal. Waduh, selamat malam, salam kenal. Itu fotonya diambil sendiri Pak? Foto interior di belakang? Background? Oh enggak. Enggak ya. Background aja. Pak Vincent, kalau boleh ngobrol-ngobrol sedikit nih sebelum kita lanjut ya. Fotonya Pak Vincent itu kan unik juga. Ini yang dipilih sama Mas Bea, sama Pak Dewandra itu foto yang unik-unik. Saya lihat fotonya Pak Vincent itu kalau nggak salah dari isi staples ya, bener ya? Ya, betul. Dan konsepnya mungkin ya, ini kalau yang dari mata saya lihat ya, itu pengen menghadirkan suasana cityscape mungkin dari foto staples itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Vincent. Mas Bea boleh di-share sedikit fotonya? Udah belum? Sudah dong. Oke. Iya, benar banget Robert. Ini konsepnya memang cityscape. Oke. Karena tahun lalu saya pernah ikut lomba abstrak Jakarta, itu saya pakai baut. Nah itu, I see. Itu juara 1 waktu itu pakai baut karena temanya kan abstrak Jakarta. Nah, dan ini kan lombanya SOOC ya, which is terus terang saya jarang sekali ikut lomba dan motret SOOC karena saya basicnya pemain salon, jadi lebih suka yang edit-edit segala macam lah. Betul. Ya, jadi saya coba mikir apa ya ini ya, karena kan kategorinya 3 yaitu kreativitas, konsep sama warna. Kalau kreativitas sama konsep saya pikir kalau saya pakai baut lagi, soalnya setelah saya foto baut sudah ada beberapa yang juga foto baut gitu loh. Jadi mengikuti ya? Pikir, ya. Saya pikir staples unik juga nih kayak gedung kan. Iya, betul. Akhirnya saya coba foto staples dengan background itu laptop saya bulan saya taruh di laptop, hidupin di laptop jadi sebagai background, sengaja saya hitamin semua. Cuman memang mungkin saya juga pengen ada masukan dari Mas Bea sama Mas Gatu. Warnanya saya terus terang nggak dapet buat saya karena saya pakai lampu Natal itu di sekelilingnya biar dapat cahaya. Ya. Tapi memang cahayanya kayak masih agak kurang gitu loh untuk dapetin dari sisi warna. Oke, seperti itu. Alright, berarti memang betul konsepnya memang dibuatnya cityscape. Dan satu lagi kalau bisa kita lihat ini salah satu kamera legend yang dipakai sama Pak Vincent ini, Fujifilm X-M1. Ini kamera zaman lama, kalau nggak salah ini tahun 2014 ya Pak Degatu ya? XM1 2014 setelah XT1 XM1. Iya, salah satu entry level yang sudah memakai X-Trans. Jadi sampai hari ini Pak Vincent masih banyak juga yang nanya ke kita, masih ada nggak ya XM1 gitu. Karena dengan low budget dapat X-Trans semua. Oke, kita lanjutkan ke Pak Bea. Silakan Pak Bea. Iya, selamat buat Pak Vincent. Jadi yang membuat foto ini naik terpilih menjadi 15 besar itu adalah ini cityscape yang dibentuk dari staples gitu. Awalnya saya hampir terlewat ini, tapi karena saya bisa ngunduh ini di aplikasi, kemudian saya bisa gedekan besarkan seperti ini, baru kelihatan, oh ini ternyata staples ini kayak bentuknya gitu. Terus makanya ketika foto ini naik dan
Yamamoto San lihat, dia bilang, wah ini kreatif sekali ini, gitu. Dan penempatan cahayanya itu saya kira nggak ada yang kurang karena ini dikesankan malam, jadi ada cahaya-cahaya merah dikit, mungkin bisa dari pendar lampu atau apa gitu. Buat saya sih nggak secara produk atau secara foto nggak ada kurangnya gitu. Cuman kreativitas bahwa ini dibentuk dari staples itu yang luar biasa. Membutuhkan effort yang tidak mudah. Gitu. Kalau boleh tanya sama Pak Vincent, ini dibikin berapa lama ya susunan begini Pak Vincent? Bikinnya mungkin sekitar setengah jaman lebih Mas Bea. Cuman milihin beli staplesnya di marketplace yang agak lama Mas Bea. Ini soalnya saya juga baru tahu ternyata staples ada yang panjang, ada yang gede gitu loh. Karena kan kalau staples di kantor kan kecil-kecil, pendek-pendek. Iya betul. Iya. Benar juga. Ini ada yang kecil tipis banget ini Pak ya. Ini kayaknya agak jarang saya lihat nih. Yang itu numpuk samping dua. sih. Saya bikin samping. Oh ke samping. Iya. Oh I see. Dibuat dari sisi samping ya. Jadi tipis. Pikir memang ukurannya segitu. Terus naruh bulan di belakang itu apa? Gimana caranya? Laptop tadi Pak. Laptop Mas Bea. Ya. I see. Oh oke. Ya. Awalnya kita menebak ini double exposure. Kemudian ketika dilihat di metadata, enggak, ini bukan double exposure. Oh jadi ini ada Jadi ini laptop belakangnya ya? Iya, belakangnya laptop. Oke. Ya. Kreativitas tanpa batas ini mah. Keren, benar-benar. Berarti foto bulan tersebut sempat diatur dulu ya Pak Vincent ya? Dibuat lebih hitam background-nya jadi biar bisa seamless. Background-nya memang hitam kan kalau bulan, cuman yang kiri kanannya saya harus taruh kain hitam karena kalau nggak laptopnya kelihatan pinggir-pinggirnya. Benar. Pantulan cahaya ya, apalagi ya. Karena layarnya glossy. Oke. Mungkin ada cerita unik di balik pemilihan foto ini selain itu Pak Bea? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke Pak Degato nih. Pak Degato, bagaimana Pak Degato? Tadi juga ada titip pertanyaan nih dari Pak Vincent. Kata Pak Vincent, pencahayaannya masih kurang greget menurut Pak Vincent. Masukannya dari, warnanya kurang greget. Mungkin ada masukan dari Pak Degato untuk memaksimalkan Provia itu mantepnya di warna ini, settingnya ini gitu. Gimana Pak Degato? Oke, sebenarnya kalau technically, kalau ke Om Vincent mah, saya nggak perlu memberikan masukan, ya technically, karena beliau itu kalau dibilang bahasanya, kalau bahasanya di foto itu bangkotan nih. Jadi kalau yang sudah sering ikut salon foto kayak gitu, nama Vincent Kohar itu sudah selalu menghiasi di sana. Jadi kreativitasnya Om Vincent itu sering dimunculkan di salon foto, ya. Dimana kalau kita ngomong foto-foto salon itu rata-rata urusan komposisi, kemudian exposure itu biasanya akurasinya tinggi-tinggi. Meskipun di sana memang diberikan kebebasan untuk misalkan mau diolah digital sedemikian rupa, monggo gitu loh. Itu sebenarnya sih seperti itu gitu. Justru saya tadinya kaget gitu, Om Vincent ikut lomba foto Fuji SOOC gitu bisa jadi seperti ini gitu. Technically saya nggak meragukan itu. Gitu. Kalau sekedar mungkin berbagi ide, kok warna-warnanya nggak muncul ya, kemudian mau dibuat seperti apa, itu sebenarnya banyak cara dari staplesnya di cat ya dengan warna-warna yang sedikit tembus gitu, atau painting with light, kita pakai kayak semacam LED kecil yang bisa laser atau LED kecil yang
yang bisa spotlight kayak disenterin satu-satu, kemudian memakai long exposure kan bisa saja. Oh misalkan waktunya ini 30 detik, katakan kan pakai tripod gitu. Di situ kan bulannya kecerahannya bisa diatur, bisa terang, bisa gelap kayak gitu. Kira-kira exposure-nya yang ke bulan itu kalau 30 detik seberapa cerah sih gitu kan? Itu bisa kan? Nah baru waktu 30 detik itu kita gunakan untuk painting with light masing-masing gedung ini. Dan kalau untuk urusan itu sih Om Vincent sebenarnya technically pasti ini sih, pasti ya lebih jago dari saya kalau urusan yang seperti itu. Kurang lebih. Tapi kalau pas melihat gitu, saya sebenarnya tidak begitu surprise dalam artian karena sudah mengenal Om Vincent di salon foto gitu. Jadi misalkan Mas Bea di Wandran lihat, wah ini bagus banget, ini kreatif banget gitu. Kreatif banget iya gitu. Cuma saya begitu melihat ini pemenangnya Vincent Kohar kayak saya ya biasa-biasa saja, karena di salon foto itu ide-ide unik dari Om Vincent itu sudah sering muncul gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Ya ada alasan subjektif saya karena sudah kenal dengan beliau lebih dulu gitu. Kebetulan Mas Bea sama Dewandra bukan orang salon ya. Kalau juri salon Mas Bea sudah beberapa kali gitu. Iya. Oke. Nah, mungkin Pak Degatu sama Mas Bea, ini kan pemakainya memang harus diwajibkan untuk memakai film simulasi Provia. Nah, mungkin bisa sharing nih ke teman-teman yang lain. Kebetulan Pak Vincent juga tanya, misalkan kita memakai film simulasi Provia. Nah, warna-warna apa saja sih yang sebenarnya kita bisa perhatikan? Jadi itu menunjukkan, oh ini kayak tadi fotonya Mas Abel, birunya itu Provia banget. Nah, biru kan udah disebut satu. Nah, mungkin adakah warna-warna lain atau warna lain apa selain biru yang bisa menunjukkan, oh ini fotonya Provia banget gitu. Yang mungkin bisa Mas Bea sama Pak Degatu kasih masukan lah buat teman-teman yang lain. Dan mungkin film simulasi yang lain, siapa tahu Fujifilm nanti awal tahun atau akhir tahun bikin lomba foto lagi, jadi bisa ditangkap sama teman-teman. Gimana? Pak Bea, silakan Pak Bea. Kalau dari pengalaman Pak Bea pakai. Kalau soal teknis Mas Gatu yang lebih jago. Tapi jago, ya. Iya, aku nggak bisa jelasin Provia tapi yang paling bagus itu warna ini muncul di Provia, aku nggak bisa. Cuman aku melihat bahwa Provia itu warnanya warna yang paling netral gitu. Maksudnya nggak kalau ingin melihat warna yang paling netral ya Provia gitu. Ya. Basic color dari semua film simulasi yang Fujifilm punya ya istilahnya. Iya, gitu ya? Itu basic colornya. Atau mungkin Mas Bea bisa kasih masukan istilahnya Provia itu cocok untuk digunakan foto seperti ini dari pengalaman yang Mas Bea punya. Provia itu colornya lebih stand out gitu. Jadi orang tuh tahu, wah ini pasti pakai Provia. Nah, itu atau gimana Mas Bea? Kalau landscape kan kita bisa tahu hampir semuanya pakainya itu apa? Vivid Pak Degatu? Aduh saya lupa. Velvia ya. Velvia. Itu kelihatan banget tuh. Wah, Velvia deh nih. Kalau Provia dari pengalamannya Pak Bea gimana, Pak? Provia itu warna paling standar gitu. Warna paling standar gitu, dan sebetulnya kelebihannya itu Provia itu kalau kita pakai pagi hari kemudian cahayanya bagus, tapi kita tidak ingin fotonya terlalu sakit di mata. Ya. Maksudnya warnanya lalu ada yang gitu. Pingin semua warna bisa keluar, maksudnya dengan intensitas yang sama, ya Provia. Kalau Velvia kan dia menjadi vivid, menjadi solid gitu. Tapi dengan justru menjadi solid itu, Velvia itu ada kehilangan warna di warna-warna yang menengah gitu. Jadi warna-warna tengah itu hilang Velvia.
gitu. Jadi kalau merah misalnya intensitas merah 0 sampai paling merah banget di 10 gitu, itu ada intensitas yang hilang dari Velvia. Tapi kalau Provia enggak, misalnya merah itu gradasi merahnya 1 sampai 10 itu bisa keluar. Gitu. Oke, siap. Dari segi teknis, Pak Degatul, mungkin nanti bisa menjawab pertanyaannya Pak Vincent yang tadi kan, gitu. Iya, yang disampaikan Mas Bia tadi benar. Jadi Provia itu adalah warna standarnya Fujifilm. Gitu. Ya. Jadi warna default Fujifilm digital sih sebenarnya, yang satu itu Provia. Memang itu di generate dari Provianya filmnya Fujifilm dulu gitu. Itu warna yang zaman film dulu itu Provia menjadi satu warna yang sangat natural ya, sangat natural gitu. Meskipun ketika Provia itu muncul kembali di digital gitu, ketika dibandingkan dengan warna digital standar pada umumnya, ya ketika sudah mulai masuk ke dunia foto digital kayak gitu, ya itu dulu kan waktu zaman film Provia itu menjadi salah satu standarnya ya. Nah, ketika muncul di digital itu kan munculnya nggak dulu masih didominasi oleh Nikon, Canon yang mempunyai warna default digital yang berbeda-beda, ya, yang khas gitu loh. Nah, ketika Provia itu muncul, wah ini bener kayak film, dan birunya kalau kita ngomong Velvia itu memang sedikit berbeda, dalam artian berbeda dengan warna standar kalau kita ngomong Adobe Color katakan ya, yang kalau kita ngedit foto dari RAW kita pilih Adobe Color itu birunya berbeda dengan Provia gitu. Makanya biru itu menjadi salah satu warna yang yang sedikit berbeda kalau kita ngomong di Provia. Nah, Provia juga menjadi salah satu kalau saya pribadi ya, menjadi salah satu pilihan favorit saya kalau saya motret landscape, terutama ketika saya menginginkan foto-foto yang tidak terlalu kontras. Jadi misalkan ketika motret sunrise, sunset itu saya lebih suka mengolah, dalam artian memilih film simulation Provia, dan kemudian nanti saya atur shadow highlight-nya sama itu saya lebih suka ngotak-atiknya dari Provia alih-alih misalkan Velvia. Kalau Velvia memang warnanya lebih ngejar tapi kontras ya. Kalau untuk foto-foto seperti foto-fotonya Mas Bea gitu ya, itu pakai Velvia mungkin lebih. Nah, yang butuh dynamic range tinggi, saya lebih suka mengolahnya atau memilih adonan film simulation awalnya itu pakai Provia. Ya, misalkan ketika menghadapi sunrise atau sunset yang kontrasnya tinggi, matahari terang, kemudian kita main-main pakai filter kayak gitu kan, gradual ND kayak gitu, biasanya Provia highlight shadow-nya bisa saya turunkan ya, bisa -1, -2 kayak gitu, dan warnanya bisa saya mainkan sampai dari +1, +2, +3 sampai +4 gitu. Jadi itu lebih enak. Nah, baru nanti ton warna nadanya natural, istilahnya saya gesernya kemudian pakai white balance. White balance-nya saya cari pakai Kelvin, naik turun kan bisa kan? Saya kayaknya pas ini. Baru kemudian dari Kelvin itu kita fine tuning sebelah geser ke kanan kan ada chart diagramnya itu, mau dilarikan ke arah biru, ke arah kuning, ke arah apa kan itu bisa. Nah itu saya untuk motret landscape mengasihkan banget ngotak-atik warna di kamera itu SOC dari Provia gitu. Kalau saya ini jawaban personal saya seperti itu, Pak Ben. Oke, siap. Terima kasih banyak. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya Pak. Ternyata Pak Vincent. Aku ingin tanya buat Pak Vincent dong. Ya, boleh dong, silakan dong. Pak Vincent, itu
itu apa cityscape itu langsung jadi atau Pak Vincent mencontoh sebuah gambar lalu disusun jadi cityscape pakai staples. Aku ingin tahu proses kreatifnya, Pak. Enggak ada yang mencontoh. Saya kira-kira taruh dulu terus saya ambil, terus kayaknya kan kiri masih kosong nih, saya tambah lagi, terus saya ambil lagi. Oh, kanan kayak masih kosong, saya tambah lagi. Kira-kira sih, Mas Bea. Oh, jadi disusun terus difoto terus dilihat. Oh, ini kurang, ditambah di sini. Lagi. Oh, ini kurang. Iya. Gitu. Iya. Oh, oke. Soalnya awalnya saya naruhnya mungkin terlalu sedikit ya, jadi banyak kosong gitu loh. Setelah jadi itu banyak kosong. Oke. Dan pakai apa film simulasi Provia paling untuk scene yang dibikin Pak Vincent. Maksudnya scene-nya itu pas imajinasinya malam ya Pak Vincent ya? Iya, imajinasinya malam. Karena di belakangnya itu dihadirkan itu. Nah, dengan malam pakai Provia, jadi warna-warna tengah itu jadi keluar semua. Makanya detailnya fotonya Pak Vincent kan buat saya sempurna karena bisa keluar semua gitu. Kalau apa pakai warna simulasi yang lain justru nggak akan keluar gitu. Nah ini kayak dimensinya staplesnya itu jadi keluar karena warna yang abu-abu, terus perbedaan staples dari satu ke lainnya, garis hitamnya yang tipis banget, terus warnanya berbeda, kena lampu, ada sinar, ada yang gelap, ada yang terang. Karena pakai Provia ini jadi keluar gitu. Kalau pakai Velvia pasti banyak yang hilang ini gitu. Tapi ini aku salut cara nyusunnya ini. Apalagi kalau satu-satu, oh ini kurang ini, oh ini kurang ini. Sabar ya berarti ya. Sabar, betul. Aku mau bilang lu tekun, Pak Vincent itu tekun. Iya. Gitu. Selamat ya Pak Vincent. Makasih Mas Bea. Siap. Pak Vincent, terima kasih banyak. Selamat ya, makasih. Udah terpilih fotonya. Thank you Mas Gatu. Kapan saya diajari deh. Justru saya minta kita juga mau belajar sama Mas Gatu. Mau belajar tuh. Oke, terima kasih banyak dan selalu tetap berkreativitas. Gitu. Terima kasih banyak Pak Vincent. Nah, yang terakhir nih, Barudak Bandung yang menang juara 1. Waduh. Selamat malam, Mas Beza. Selamat malam, Obet, Mas Gatu, Mas Bea. Jimmy. Oh, namanya Jimmy. Terus Beza Lensa itu nama panggung? Iya, nama panggung. Nama samaran. Oke. Mas Jimmy, selamat itu malam. Karena punya kamera saya. Enggak. Aku pikir karena punya kamera Beza yang keluar Voigtlander itu. Oh, ada ya? Ada body Beza. Oh. Beza R, tapi pakai S dia. Itu dulu keluar bareng sama keluarnya lensa Voigtlander awal-awal. Saya justru nggak tahu. Gua tahunya Hexa. Enggak, Beza. Beza ada ya? Oke, siap. Mas Jimmy ya? Kang Jimmy? Ya. Kang Jimmy ini kalau nggak salah fotonya juga pernah dibedah di sini kan? Awal-awal dulu ya? Kalau nggak salah ya? Iya dulu yang di Sanur sama Mas Gatu ya. Iya benar. Sekarang ketemu lagi sudah menjadi pemenang pertama di Fujifilm 10 Anniversary Photo Challenge ya, gitu. Nah, Mas lagi sekarang. Kang Jimmy mungkin boleh diceritain sedikit proses kreatifnya, kemudian kenapa foto itu bisa sampai yang Kang Jimmy upload gitu. Dan hari keberapa mungkin? Ini
harus tahu juga nih. Kang Iya. Jimmy menguploadnya hari keberapa? Apakah detik-detik terakhir? Silakan Kang. Iya, kebetulan sebenarnya saya tuh agak ragu buat ikut lomba Fuji Film ini karena udah pasti yang ikutannya kan yang kayak tahun-tahun lalu juga udah ngeri-ngeri lah saya. Jadi kayak kurang ini gitu. Terus ini saya upload juga emang kepikiran mau upload itu di hari terakhir, kebetulan jam 11 malam. Sebenarnya saya mau masukin 3 foto di sini. Cuman yang satu fotonya tuh ternyata udah lebih dari jam 12, langsung saya hapus lagi. Oh, Jadi saya cuma uploadnya ya. Iya, jadi saya cuman bisa masukin 2 aja, 2 foto kayak gitu. Terus kalau misalkan cerita di balik foto ini saya pengen menonjolkan kisah pandemi gitu. Oke. Jadi apa yang kita lihat, saya tuh sebenarnya nggak awalnya tuh dadakan gitu. Jadi pas lagi ngelihat ngobrol sama istri saya tuh, saya ngelihat matanya tuh, wah kata teteh bisa ngaca ya, kata teteh. Kan saya suka emang foto refleksi juga kan. Wah saya cobalah, saya belum pernah gitu kan foto pakai mata kayak gimana ya. Cuman udah berapa ratus foto kayak gitu, gagal terus gitu. Terus saya kasih ide juga, kok gimana kalau dimasukin unsur pandeminya gitu ya, apa yang dilihat sama mata kita setiap hari gitu kan. Ya. Jadi keadaan pandemi kayak gini, dan saya coba ya puji Tuhan ada satu terpilih malah ya. Oh, gitu. Bisa Ya, jadi gitu. nih anaknya bawa rezeki nih Mas B. Iya betul. Makanya anaknya Pas hari diajak ulang tahun ke juga. Oh, I see. Waduh. Dan lensanya pakai lensa 1855 ya? Betul. Oke. 1855. Nah, ini silakan. Mau Mas Bia dulu atau Mas Gatu dulu? Saya nggak berani menunjuk lah nih. Mas Bia duluan lah. Silakan Mas Bia. Oke, ya udah tak buka Iyalah. aja. Oh iyalah. Oh, Mas Gatu dulu. Justru waktu ada pengumuman terus kan surprise-nya yang nanya siapa yang dapat GFX gitu, Beza Lens gitu kan. Waduh, saya surprise juga gitu. Saya membayangkan, belum lihat fotonya, kan di grup itu dia, saya membayangkan fotonya foto street gitu. saya membayangkan fotonya foto street. Ternyata pas saya liatin gitu kan, oh aku cuma nanya gitu. Jadi ketika di karusel itu saya nggak begitu melihat yang di Instagramnya Fuji itu foto juara 1, 2, 3, 4 itu yang mana saja saya nggak begitu notice. Cuma yang dapat GFX siapa? Beza Lens gitu. Dan saya nggak mikir kalau ini fotonya Beza Lens gitu kan. Awalnya sih seperti itu gitu. Alasannya apa? Ya karena saya nggak menduga style fotonya Beza Lens seperti ini gitu loh. Kan saya lebih mengenal foto-fotonya dia dulu ketika saya lihat foto-foto. Iya, benar. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian terus fotonya yang mana? Yang itu, yang mata. Masa sih gitu kan? Kita lihat kalau saya sih sebenarnya dengan visualisasi memotret refleksi mata itu ya buat saya pribadi nggak terlalu surprise dari sisi saya sebagai bekas yang sering ikut lomba zaman dulu, karena refleksi dari mata, refleksi dari tetesan air itu adalah ide-ide yang sebenarnya sudah sangat jamak, sudah sangat sering muncul zaman dulu gitu. Tera Borobudur itu dulu juara satunya itu juga dari refleksi Borobudur tapi di tengah tetesan air gitu. Nah, refleksi mata itu juga berkali-kali gitu. Bahkan saya ketika nyetrit pun di Myanmar kayak gitu tuh yang namanya refleksi dari kacamata, dari itu tuh menjadi salah satu hal yang biasanya biasanya pasti dicoba gitu loh, pasti dicoba, sering diambil kayak gitu. Nah, terus saya ngelihat apakah foto ini layak sebagai pemenang, biasa bilang layak sebagai pemenang karena
salah satunya foto ini kuat di temanya refleksi yang di mata itu, yang di frame dengan mata itu adalah tema yang sekarang masih sedang kita jalani, tema-tema pandemi gitu loh. Pandemi. Meskipun sekali lagi untuk foto pandemi kan berapa kali selama pandemi itu kan banyak banget lomba foto, bahkan Hari Keuangan kemarin itu pemulihan ekonomi itu masih banyak dihiasi foto-foto pandemi, orang pakai masker dan lain-lain. Nah, di masa pandemi ini foto pandemi yang muncul dengan teknik ini ya, berarti kan kombinasi itu belum ada gitu, belum ada. Wah, ini muncul itu. Jadi kalau buat saya teknik memakai refleksi itu teknik yang atau idenya itu ide yang sudah sering muncul. Cuma kok ya ide ini untuk foto pandemi belum pernah muncul, dan ketika muncul kombinasi itu menjadi satu hal yang baru buat saya di masa pandemi sebagai sebuah foto pandemi gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Dan apakah ini kreatif kalau ditanyakan gitu ke saya pribadi, ya ini kreatif banget, karena kreativitas itu tidak 100% harus baru. Kreativitas itu kan kalau Einstein bilang, saya sering cerita, itu kan nyontek tapi nggak ketahuan gitu kan. Kalau Ki Hajar Dewantara bilang kan amati, tiru, modifikasi. Nah, modifikasi ini penggabungan dari ide-ide kreatif yang sebenarnya sudah sering muncul gitu, tapi digabungkan dengan isu up to date, itu bisa jadi. Nah, setelah ini kalau ada lomba foto lagi yang memakai refleksi mata, ada hubungannya dengan itu, sudah nggak populer lagi. Nanti akan nunggu berapa tahun kemudian baru muncul lagi gitu. Dan saya sampai penasaran juga sih sebenarnya kenapa Bejalens muncul dengan style seperti ini. Saya buka Instagramnya Bejalens, ternyata dia memang sudah beberapa kali mencoba ide ini. Jadi ide refleksi mata itu sudah dicoba berkali-kali, kalau nggak saya lihat di Instagramnya. Sudah pernah dicoba sebelum lomba ini pun itu pernah nggak 1 atau 2 kali itu ada sebelumnya gitu. Meskipun kalau dibandingkan yang sudah ada, ini mungkin yang paling sempurna gitu. Dan kalau boleh bertanya, mungkin pertanyaan saya satu, yang pertama itu ini matanya siapa? Itu karena kayaknya dari mata yang dipakai sebagai framing yang sebelumnya itu mirip-mirip gitu. Mungkin dari satu orang yang sama dan satu orang yang spesial gitu. Saya nggak tahu, nanti kita tanyakan. Dan yang kedua, Fujifilm GFX-nya ditawar berapa? Terima kasih. Aduh. Sulit itu nomor 2. Sulit kan nomor 2 nya. Antara dia mau jawab tapi nggak enak ada Om Bea kan gitu ya. Oke, saya jawab yang pertama dulu aja ya. Oke, silakan. Yang pertama itu istri saya gitu kan. Mata istri saya gitu. Jadi saya tuh awalnya tuh moto tuh dalam rumah dulu kan. Terus banyak gagal. Terus saya coba gimana kalau kita keluar gitu. Jadi saya bawa dia ke alun-alun, ke Merdeka gitu kan. Saya coba foto gedung Merdeka gitu. Ternyata sulit ya, kalau di luar tuh lebih cepat perihnya saudara kayak. I see. Mata ya tuh. Nah, kalau foto yang saya masukkan ke Fujifilm ini, saya moto di atas rumah gitu kebetulan. Nah, yang objek yang satunya anak saya gitu. Jadi foto keluarga sebenarnya. Foto keluarga. Begitu. Berarti tebakan saya benar kan ya? Ya, betul. Orang yang spesial, benar. Orang yang spesial, sangat spesial. Nah, kalau pertanyaan dari saya, Om Jimmy mencoba berkali-kali kan ya? Betul. Iya, betul sekali. Oke. Nah, pertanyaan dari saya, Kang Jimmy, itu yang kedua, nanti itu sebagai penutup, itu pertanyaan penutup, yakin gue semuanya di sini pada nunggu itu. Kalau ditawar 30 misalkan, kita nawar lagi lebih tinggi kan gitu. Naik yakin ya. Yang lain-lain pada ngincar soalnya kan. Oke, pertanyaan dari saya Kang Jimmy, itu kan pakai lensa 1855 ya. Iya, betul. Kemudian setahu saya lensa 1855 itu kan
tidak mempunyai fokus distance yang cukup dekat, itu proses pengambilan gambarnya seperti apa, Kang? Boleh di-share, Kang? Sebenarnya itu saya pakai alat lagi extension ya. Soalnya kalau enggak kan nggak bisa sampai betul. zoom gitu ya. Jadi biar bisa agak makro. Terus saya sampai nempel sebenarnya. Lensanya agak nempel ke mata istri saya gitu, ke pinggirnya. Gitu. Saya selalu tempelin tangan saya tuh ke pinggir matanya gitu. Karena supaya si lensa juga nggak kelihatan di refleksi itu kan. Benar. Lensanya itu menghilang gitu. Filter close up-nya pakai apa, Om Jimmy? Ya. Filter close up pakai apa? Pakai extension Maker. Boleh sebut merek sih. Maker. Oke. Pantesan istrinya bilang perih. Iya. Lensanya tempel di sini soalnya. Tempel ke muka. Untung dapat GFX kan? Oh iya. Aduh. Oke, Mas Bia yang ditunggu-tunggu ini. Silakan Mas Bia. Apalagi udah selesai itu. Oh, udah selesai ya? Enggak dong. Kenapa foto ini menang belum? Oh iya. Itu tanggung Jangan jawab emosi dong. Tenang. Tenang. Enggak, jadi gini, Dewandra melihat foto ini secara teknis perfect dan benar seperti yang ditanyakan oleh Obed. Ketika menjuri, kita tahu ini pakai lensa 55, ini nggak mungkin jarak fokusnya segini gitu, deket. Pasti dia memakai tambahan gitu kan. Dan Dewandra menyukai, saya juga menyukai. Saya nggak berpikir teknis ke sana, tapi Dewandra yang berpikir. Tapi saya menyukai pemakaian warna pakaian itu. Jadi matanya merah, warnanya merah, pakaian anak kecilnya, terus pakai masker yang keluar bukan putihnya, tapi yang hijaunya ya? Iya, hijau Toskanya. Ya. Jadi keseluruhan frame jadi merah, ditarik menjadi point of interest putihnya. Nah, tetapi yang saya setuju bahwa foto ini harus juara 1 adalah bahwa foto ini bercerita tentang hari ini, tentang bahwa kita harus selalu pakai masker, bahwa kita mengalami masa-masa COVID, gitu. Dari sekian banyak kandidat itu juara, sebetulnya ada 2 yang seperti ini bercerita tentang COVID, gitu. Oke. Tetapi yang satu lagi teknisnya tidak sedetail ini, nggak sekuat ini. Jadi yang satu lagi otomatis harus kalah, harus tidak juara, gitu. Kenapa ini harus jadi juara? Karena lalu ketika nanti otomatis Fuji punya filenya ini, dan mungkin suatu saat Fuji ingin bikin buku atau bikin kamera, dan kemudian mungkin hari ini kita tidak merasa bahwa ini sebagai sebuah zaman yang berbeda, tetapi nanti mungkin 5 tahun lagi ketika zaman udah normal dan kita melihat foto yang dibikin Jimmy ini, kita akan ingat bahwa kita pernah mengalami masa-masa susah di mana kita harus melewati COVID, gitu. Dan foto ini menjadi sebuah penanda zaman. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu bisa dibikin pada lain waktu. Tetapi fotonya Jimmy ini hanya bisa dibuat pada hari ini, di mana kita semua aware dan sadar, bahkan anak kecil pun sadar bahwa kita harus pakai masker. Itu yang menjadikan foto ini juara nomor 1. Teknisnya sempurna, fotonya simple, dan pihak Fujifilm juga setuju menjadi juara 1 karena foto ini kalau tadi Jimmy nggak cerita dia sampai pergi untuk mencari foto ini, tapi foto ini pada zaman COVID dibuat di rumah. Jadi secara hukum gitu, secara company
Yamamoto-san setuju foto ini dijadikan juara 1 karena Fujifilm tidak mengajak orang-orang pergi keluar rumah untuk membuat foto bagus. Ini zaman COVID. Iya. Jadi dia setuju foto ini jadi juara 1 karena merepresent bahwa ini zaman COVID, ini penanda zaman, tetapi fotografer masih tetap bisa berkreasi di dalam rumah. Dan Fujifilm sebagai penyelenggara tidak disalahkan membuat lomba yang mendorong orang pergi keluar rumah, gitu. Kamu bisa berkreasi kok walaupun hanya di rumah atau di sekitar rumah. Kira-kira kayak gitu. Jadi Dewandra-san setuju karena foto ini sangat perfect secara teknis, dan dia bilang pasti ini pakai extension atau sesuatu sehingga bisa mengambil jarak sangat dekat. Dan aku sering memotret bayangan, aku bilang Sangat dekat, dia betul. sangat dekat karena seperti dibilang Jimmy, kalau enggak bayangan lensa itu akan ada juga. Lensa, betul. Iya. Gitu. Dan Dewandra bilang nggak mungkin ini deket banget karena ini pakai 1855 gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi Dewandra itu terus aku setuju karena foto ini bisa menjadi penanda zaman, dan Fujifilm yang diwakili Yamamoto setuju karena dengan di rumah, walaupun hanya di rumah, orang bisa memotret kreatif. Gitu. Oke, siap. Alright. Wah, kok internet saya unstable? Aduh. Ada satu lagi. Apa Ketika itu? Perdebatan itu memang aku bilang foto refleksi itu udah bukan sesuatu yang aneh gitu. Kayak Borobudur kata Mas Gatu, iya. Terus tetesan warna ada mereknya apa, diambil dari tetesan air, iya gitu. Tapi terlepas dari pertimbangan kita, ya seperti yang sudah saya sebut tadi itu, dia hadir pada saat yang tepat, menceritakan hal yang tepat. Ya, mantap. Siap. Oke, pertanyaan terakhir, sudah ditawar berapa GFX-nya, Mas Desa? Pertanyaan, Kang Jimmy. Balik lagi. Jual ya. Saya pikir Udah udah nyampe belum? Udah Udah sampai Udah nyampe. kemarin. Oh, kemarin baru sampai. Ya, kemarin sore. Oke, siap. Ya, selamat atas hadiahnya. Mungkin nanti lain waktu ada lomba foto lagi, dapat hadiah lensa GFX, boleh. Nah, itu yang saya harapin. Itu yang saya. Kalau enggak, Soalnya saya mau pakai itu. aja. Enggak Iya, sih, benar. saya mau pakai aja. Pakai aja, benar. Karena dapatnya pas, karena Kang Jimmy itu pakainya X Pro 2, kemudian dapatnya GFX 50R. Jadi kelihatannya pas gitu, dapatnya rangefinder, sukanya rangefinder kan gitu. Tinggal cari, mungkin nanti cari adapter, kemudian pakai lensa lain karena bisa di hybrid juga GFX kan gitu untuk pakai lensa full frame. Gitu. Siap, keren fotonya Kang Jimmy. Salam dari saya buat teman-teman semua yang ada di Bandung, tetap berkreativitas, tetap semangat terus. Selamat sekali lagi gitu. Asih. Oke, siap. Dan yang terakhir mungkin Pak Degatu dan Mas Bea mungkin mau menyampaikan pesan-pesan buat teman-teman. Mungkin next bakal ada lomba foto lagi. Mungkin apa sih yang paling penting, poin paling penting itu yang perlu kita perhatikan gitu untuk mengikuti lomba foto. Kan kita tahu sendiri Mas Bea sering menjurikan gitu. Jadi Mas Bea bisa memberikan insight-insight, dan juga salah satunya Pak Degatu yang ini nih. Nah, ini dahulu seorang former peserta gitu, dan sering Yang paling juara. aktif Iya, sering benar. Gitu. Jadi bisa men-share insight-insight apa sih poin-poin penting sebenarnya yang teman-teman harus perhatikan saat kita mau mengikuti lomba foto. Gitu. Mungkin dari Mas Gatu dulu. Oke. Sebenarnya sama banget
nggak aktif ikut lomba foto lagi ya. Duitnya ada banyak ya? Banyak sih. Enggak. Saya tetap pengen. Sekarang lomba foto itu sekarang itu lebih banyak ya, dan hadiahnya lebih gede-gede gitu loh. Sebenarnya ya tetap pengen ikut. Cuma suasana environment sekarang itu, dan mungkin juga secara mental dan kreativitas juga sudah tidak, frekuensi saya sudah nggak bisa ngikutin lagi gitu, dan buat saya saya sadar itu karena saya sekarang lebih sering menjuri lomba foto kan ya, jadi saya ngikutin lomba foto itu, ngikutin trennya, ngikutin kreativitas foto-foto yang masuk seperti apa, siapa yang sekarang sering menang lomba kayak gitu, foto-fotonya seperti apa, saya ngikutin gitu. Justru karena saya ngikutin itu ya, saya kalau ada lomba foto hadiah gede gitu, enggak lah, saya nggak punya materi, saya nggak punya ide baru lah. Oh, kemarin saya sempat ikut tahun lalu ya, yang Astra, kan hadiahnya gede itu kan. Cuma dan itu kalau nggak salah fotonya bisa sampai tahun 2016. Nah, saya cari foto-foto saya kayak gitu kan, yang kira-kira inilah. Tapi saya nggak ada target gitu. Masuk nominasi di email, masuk nominasi gitu. Foto yang mana gitu. Salah satu yang masuk nominasi foto yang waktu sama Fujishop kita ke Bima itu loh. Yang kita foto dari atas ladang garam itu kan. Iya. Foto itu mah kalau untuk lomba di salon foto mungkin bisa menang, tapi kalau untuk Astra rasanya nggak mungkin menang gitu. Jadi saya dari awal, karena saya sering menjadi juri foto, ngelihat itu nominasi paling hadiah hiburan gitu kan, nggak mungkin kalau masuk dapat motor dan lain-lain, sudah nggak. Jadi ada undangan kayak gitu, saya aja waktu itu pas di Jogja kita ngumpul gitu kan, ex-fotografer ngumpul di Jogja. Ya pas keluar, bener kan, dapat hiburan, dapat jam tangan itu kan. saya sudah hafal gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau sekarang mau ikut lomba foto itu seperti apa? Akses informasi sekarang lebih lebih masif dibanding dulu. Jadi tren-tren foto seperti apa kita itu sekarang tahu. Bahkan misalkan kayak lomba foto memakai Instagram, itu sebagai peserta foto itu kita sampai detik-detik terakhir itu sudah tahu calon lawan foto kita itu seperti apa gitu. Iya, betul. Bahkan saya seringkali dulu sempat berpikir sekarang lomba foto enak gitu. Kalau orang pemain lomba itu tunggu saja nanti uploadnya hari terakhir aja, jam 11 malam kayak gitu, karena kita ngikutin dulu lawan kita itu siapa gitu. Saya biasanya kalau zaman 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu ketika ikut lomba foto itu kan saya ngetes foto saya itu mempunyai energi yang cukup untuk masuk nominasi. Dan foto-foto tahun lalu, pemenang tahun lalu misalkan seperti itu, karena dulu belum zaman pakai Instagram kan, belum zaman sosial media. Iya, betul. Jadi misalkan ada lomba foto Garuda foto kontes kayak gitu, saya memakai foto-foto tahun lalu, yang menang nominasi kayak gitu, saya kumpulin foto-foto bagus itu, saya kumpulin. Kemudian saya ketika mau ikut lomba foto saya itu saya masukkan di folder itu, di folder foto-foto pemenang lama itu. Saya lihat apakah cukup energinya ketika jadi thumbnail dijajarin itu cukup eye-catching enggak gitu. Biasanya saya tes ke teman ini, kira-kira yang bagus menurut kamu yang mana? Kalau foto saya sempat ditunjuk, wah berarti ini masuk gitu kan. Artinya foto itu lumayan eye-catching untuk bisa masuk. Betul. Nah sekarang awalnya saya berpikir gitu juga. Saya kalau mau ikut lomba Instagram ikutin saja kalau saya ingin menang loh ya. Saya ingin menang, saya sudah punya foto, ikutin saja. Setiap hari kan sekarang ada namanya forecast. Ketika ada yang bagus kita screenshot gitu. Ada yang bagus kita screenshot. Nanti kita kumpulkan, foto kita taruh di situ. Ada lumayan kuat nggak foto gua gitu kan, seperti itu. Jadi uploadnya detik-detik terakhir. Tapi ternyata hal seperti itu pun ya saat ini itu juga dilakukan orang banyak. Jadi foto yang upload detik-detik terakhir itu banyak banget.
kalau ada lomba Pak, ini lomba foto Instagram tapi kok masuknya baru 200 ya, Sedikit. 200 tenang. Iya, benar. Hadiahnya berapa sih kayak gitu kan? Wah, hadiahnya itu lumayan tuh. Insya Allah nanti masuk, tapi nggak apa-apa, bantu beli saja. Bener, hari terakhir itu kalau masuk 300, hari terakhir itu bisa 200 sendiri gitu. Atau malah paru-paruan gitu. Jadi saya kemarin ngomporin waktu lomba Fuji Film itu kan di grup ex-photographer itu, Mas Bea kan kayak gitu. Waduh, mata saya pedes ini ngelihat 3.000 foto. Wah, masa GFX 3.000 foto gitu. Kan itu sudah mau penjurian. 50.000 dong gitu kan. Dan benar ternyata tadi dia bilang kalau nggak salah 5.000, berarti di hari terakhir itu ada 2.000 foto yang masuk. Di terakhir itu kan. Biasa. Jadi seperti yang saya bilang tadi, environment sekarang peta lomba itu tidak bisa seperti saya dulu lagi. Jadi teman-teman kalau sekarang mau ikut lomba dan mau menang gitu, kalau ikut lomba mau belajar nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau ikut lomba dan mau menang, itu effortnya, kreativitasnya, membuat kebaruannya, mengikut trennya itu jauh lebih berat daripada zaman dulu. Salah satu alasan saya dulu ikut lomba itu adalah ada unsur fun-nya. Unsur fun itu apa ya? Ya fun aja, saya gitu ya, menang alhamdulillah, nggak menang kan ya nggak apa-apa, kita fun. Atau kalau ada kan lomba yang dulu ada istilahnya itu lomba on the spot kayak gitu tuh. Saya biasanya di situ ngumpul temen, karena dulu komunitas itu berkumpul kan. Komunitas itu berkumpul, saya ketemu temen ketika dulu pernah misalkan saya menang on the spot Canon Foto Marathon kayak gitu, salah satunya karena ketemu temen di situ. Pas motret gitu ketemu temen, Om, udah dapat foto belum? Belum. Nah, ini waktunya tuh tinggal sedikit. Ya kalau dapat aja, kalau nggak dapat kan memang kita kesini mau ketemu teman-teman gitu kan. Buat saya mah kesitu fun, ya rezeki-rezekian gitu kan. Nothing tulus ya. Semakin kesini unsur fun itu semakin menurun karena orang ikut lomba semakin serius. Bahkan banyak teman pemburu lomba yang namanya BL itu, bandit lomba itu teman-teman itu mobilnya itu di belakang properti semua itu. Aditya Wibawa, Sofyan Effendi itu kemana-mana kalau itu mobilnya di properti semua, banyak, bola basket, kursi, payung, lengkap gitu kan. Artinya mereka memang sudah menargetkan membuat foto-foto yang memang nanti akan diikutkan lomba, dan ratusan juta yang bisa mereka kumpulkan setiap tahunnya gitu kan. Kembali ke saya, apakah saya bisa seperti itu? Saya jawab nggak bisa. Saya sekarang nggak bisa seperti itu gitu kan. Saya lebih senang menjadi juri lomba gitu kan. Kenapa seperti itu gitu? Kemungkinan sudah pasti menang kalau jadi juri lomba. Kalau ikut lomba kan belum tentu menang. Kalau jadi juri lomba ya meskipun nggak sebesar pemenang lombanya, tapi pasti menang jurinya gitu kan. Seperti itu. Tanya Mas Bea kan, dia jadi juri pasti bayaran kan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Jadi kalau tip and triknya ya sekarang ya sebenarnya kebaruan ya ide yang baru yang berbeda kayak gitu, dan sekarang untuk menjadi juri foto pun sekarang semakin berat karena kalau nggak ngikutin tren, nggak ngikutin penjurian kemarin yang menang dan lain-lain di mana kayak gitu, nanti kita menjuri itu ada hal yang membuat jurinya dipertanyakan, jurinya itu bisa dibully habis-habisan gitu. Oh iya, kemarin sempat ada. Iya. Ada lomba foto street gitu kan, yang kemarin yang adain itu tiba-tiba saya dimention tangtung kayak gitu. Ternyata pada teriak. Ya, pada akhirnya di situ kan jurinya siapa yang dipertanyakan kan, seperti itu kan. Nah, saya mau ngomong kan ya nggak enak juga gitu. Cuma saya itu biasanya Bang Arbain juga gitu, ketika mau ngadain lomba foto gitu, salah satu hal yang penting untuk diumumkan di awal itu adalah jumlah hadiah dan nama jurinya siapa gitu. Itu biasanya lazim harus diumumkan di depan, biasanya seperti itu gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi juri sekarang juga nggak gampang banget gitu. Pressure-nya lebih tinggi ya. Iya. Apalagi zaman terbuka sekarang gitu. Ya. Apalagi netizen lumayan kan. Pedas sekali komentarnya. Ya, secara umum kalau mau ikut lomba foto itu adalah kebaruan. Apa yang berbeda dari foto saya ya. Dan mencari kebaruan. Meskipun kebaruan itu
bukan selalu 100% baru, bisa TM amati tiru modifikasi, tapi membuat kebaruan itu yang hanya kan itu karena semua orang sekarang kreatif. Yes, betul. Jadi beda sekarang susah. Jadi itulah anak-anak muda aja deh, gitu kan. Saya ngikutin aja dari samping gitu kan. Gitu Kak Obed ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Degato. Berarti Pak Vincent ini termasuk top loh. Masih bisa ngikutin sampai lomba foto di tahun 2021 kan. Pak Degato kalah sebenarnya. Makanya gimana kalau kita sampai kita belajar gitu Pak. Oh gitu ya. Kita geser aja Pak Degato ganti Pak Vincent gitu ya Mas B ya. Oh ya. Lebih mau belajar Pak Vincent jadinya gitu. Tapi startnya dari lomba foto Fujifilm ya, hadiahnya buat saya loh. Oke. Startnya dari situ. Oke, canda. Kita termeso sedikit lah. Oke, kita lanjutkan Pak Bea Wiharta. Pressure-nya seperti apa jadi juri dengan hadiah ya 70 juta loh. Satu pemenang utama ya, gitu. Iya. Dan mungkin kiat-kiat yang mungkin harus diperhatikan ke depannya selain dari yang sudah Mas Gatu tadi sampaikan. Ini kan sebuah kelas kan, bedah online ya, itu benar. Sebuah kelas. Justru aku ingin tahu di antara 52 orang yang hadir malam ini ada nggak yang merasa bahwa salah satu juara itu nggak pantas gitu. Lebih pantas foto yang mana gitu. Misalnya ada nggak dari 50 orang itu, oh seharusnya ini nggak jadi juara, yang jadi juara yang ini gitu. Boleh nggak ditanya ke peserta, ada nggak yang mau bilang kayak gitu? Ada nggak? Apa-apa. Ini kan kelas bedah online, jadi toh juara itu. Iya benar, nggak ada sangkut pautnya lah. Iya, benar. Ada nggak yang mau speak up gitu? Jurinya sudah minta dihajar secara terbuka loh. Dihajar secara terbuka. Mentang-mentang Arema loh ya. Iya. Ayo yang Persebaya, ayo hajar aja Mas. Penentuan urutan Mas katanya. Ayo Lara Kuti, ayo suruh ngomong. Lara Kuti. Lara Kuti masih ngejob dia itu. Susah, berisik. Ya kan? Penentuan urutannya mungkin seperti apa yang jadi ininya Mas Bea dan teman-teman kemarin? Iya, makanya harusnya gimana coba? Ada yang bisa memberi kritik mungkin ya? Iya, bukan saran lagi, kritik jatuhnya. Iya. Ya. Ini kan kelas online, artinya aku sama Mas Gatu itu kalau di sini hadir sebagai pembawa acara kan bukan berarti anti kritik gitu. Betul. Yang dikritik Mas Bea loh ya, jurinya Mas Bea. Iya. Oh iya. Atau mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan tapi tidak ingin secara terbuka. Mungkin nanti bisa di DM ya ke Mas Bea Wiharta ya. Enggak ya? Di sini aja nggak apa-apa. Di sini gitu. Kalau di DM udah telat gitu kan. Ini kan kelas. Iya. Maksudnya sharing. Ada nggak? Nggak ada sepertinya. Lain cerita kalau ada juara 2 yang belum tampil sebetulnya ya. Iya benar. Mau ditampilin? Boleh. Nah, boleh. Silakan. Dan mungkin karena beliau nggak hadir, mungkin Mas Bea bisa menceritakan kenapa reasonnya. Ini juara 2 nih. Udah keluar belum, Bet? Sudah. Jadi awalnya foto ini eye catching. Lalu kita bilang, oh ini apa itu namanya double exposure gitu. Oh ini 2 foto. Terus aku bilang enggak, ini 1 foto. Aku bilang untuk bikin foto begini nggak susah karena aku sering melakukannya. Aku bilang gitu. Kemudian jadi perdebatan. Jadi ini
ini gimana bikinnya gitu. Terus aku bilang, ini bukan sesuatu yang susah. Kita sering melihat adegan seperti ini dalam film, gitu kan. Nah, tetapi menariknya adalah ini berupa foto, bukan film. Dan kemudian pasti ketika lihat foto ini pasti ada koordinasi antara yang motret sama yang difoto, karena yang di dalam mobil itu juga pegang kamera gitu. Ada sinar yang dihasilkan di situ sehingga point of interest-nya menjadi lebih terang gitu. Oh, ini proses kreatifnya menarik ini gitu. Kalau kita sering nonton film, kita tahu bikinnya ini pasti kameranya diikat di kap mobil gitu kan. Nah, terus kemudian timbul diskusi. Oh, ini menarik banget ini. Ini menunjukkan sebuah niatan yang besar dari orang itu untuk membuat foto dalam sebuah lomba. Gitu. Teknisnya tidak susah, tapi eksekusinya susah. Iya kan? Teknisnya kita paham. Pasti slow speed gitu. Bendanya bergerak. Tetapi teknisnya susah. Berarti dia pakai tripod, pakai spanten, pakai pengikat di mobil gitu. Nah, karena proses kreatifnya, saya bilang oke, kita lihat di metadata. Enggak, ini satu foto. Saya bilang gitu. Oke. Berarti ini adalah sebuah effort yang sangat besar dari fotografernya. Gitu. Jadi ini harus jadi salah satu juara. Dan kemudian dia jadi juara 2. Aku sempat DM-an sama Niko. Kemudian dia menghadirkan ini. Keluar nggak gambarnya, Bet? Keluar, Pak. Oke. Ya. Jadi seperti dugaan semula ketika penjurian bahwa kamera itu ditaruh di depan, pakai remote, kameranya diikat, kemudian dengan remote, jadi ketika kamera yang di depan menjepret, kamera di dalamnya juga menjepret untuk mengeluarkan flash gitu. Jadi ini teknis yang bukan baru. Teknis ini banyak dipakai di fotografer fotografer ketika motret renang misalnya atau atletik yang banyak. Kalau saya motret atletik, saya akan menghandle 3 kamera sekaligus. Sama seperti ini gitu. Nah, tetapi yang buat menarik adalah ini dia bikin untuk sebuah lomba. Effortnya sangat besar gitu. Kira-kira kayak gitu. Ini juara kedua. Yang kemudian banyak timbul dalam grup-grup bahwa foto ini double exposure atau dipertanyakan keasliannya, bukan SOOC gitu. Itu yang banyak banget gitu. Tapi foto ini ya langsung dari kamera memang. Oke, siap. Semoga menjawab. Mungkin ada yang masih penasaran ya kan. Tapi kebetulan Pak Niko ya namanya ya, Mas Bea ya. Niko iya. Atau Niko? Niko. Pak Niko berhalangan untuk hadir gitu. Oke. Jadi kira-kira ada yang mau menambahkan, memberikan kritik kepada Mas Bea atau Pak Degatu, silakan. Masih saya buka. Masih tersisa sekitar 9 menit waktu kita. Atau kalau tidak akan kita tutup. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ucapin terima kasih banyak atas kehadiran Pak Vincent. Pak Vincent, terima kasih banyak. Kemudian Mas Abel, terima kasih banyak.
Mas Besalens lagi, maaf, Kang Jimmy, nuhun sudah mau mampir, kemudian Lara Kuti, terima kasih sudah mau menyempatkan hadir. Nanti kita masing-masing pemenang yang sudah mampir ke Bedah Online, kita akan kirimkan sebuah gift box dari tim Bedah Online ini, dari Mas Bea, Pak Gatot, dan dari Fujishop ID atas kehadirannya. Kemudian teman-teman semuanya, kalau masih ada yang mau memberikan kritik, mungkin silakan. Kalau enggak, akan saya tutup. Jadi sebentar lagi akan saya tutup. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mengikuti Bedah Online kali ini. Buat teman-teman fotonya yang ingin dibedah, itu silakan mengupload fotonya melalui Instagram kalian masing-masing. Jadi minggu depan kita akan menghadirkan sosok anak muda baru di Jakarta yang memotret landscape dengan cara nyeleneh. 2 minggu lagi. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas waktunya sudah mengikuti Bedah Online di minggu kali ini. Kemudian teman-teman semuanya, kalau ingin fotonya dibedah, caranya gampang. Sertakan 3 hashtag yang sudah saya lampirkan di kolom chat. Bedah foto Fujishop, composition with Gatu 18, dan yang terakhir story with Bea Wiharta. Oke, dan yang terakhir jangan lupa tag @Fujishop ID, Gatu 18, dan juga Bea Wiharta. Jadi teman-teman semuanya, mungkin ada pertanyaan yang teman-teman belum bisa sampaikan di sini, silakan di DM, boleh ya Mas Bea sama Pak Ade Gatu ya. Ada satu lagi, ada tambahan satu. Apa tuh? Aku setuju apa kata Mas Gatu, bahwa ketika ada sebuah lomba foto, hadiah dan juri itu harus disebutkan. Karena lalu penentuan juaranya itu sangat dipengaruhi oleh juri yang ada, kan? Kayak gitu. Contohnya kayak lomba foto ini gitu. Ketika ada Dewandra hadir, maka kalau kamu teknisnya ecek-ecek, pasti nggak dipilih sama Dewandra. Betul. Iya, berarti kan? Penentuan kita harus mengetahui tipikal jurinya, dewan jurinya itu harus kita pahami juga ya sebelum mengikuti lomba. Iya, untuk sepertinya sekarang. kayak gitu. Nah, ketika lalu aku hadir sebagai juri, aku pasti akan memasukkan unsur cerita. Kalau nggak ada unsur cerita, aku nggak akan jadikan pemenang gitu. Ya. Menurutku. Walaupun ketika dalam diskusi atau penjurian itu bisa kalah, atau pendapat Dewandra bener gitu, bisa banget, tapi aku akan selalu memasukkan unsur cerita. Makanya juara pertama itu buat aku layak karena dia punya unsur cerita yang jadi penanda zaman. Juara kedua juga punya unsur cerita gitu. Jadi karakteristik juri itu harus dipelajari. Iya, harus diketahui ya. Paling nggak, ini jadi juri siapa? Kalau jurinya nggak tahu gitu, terus orang akan ikut tapi nggak bisa tahu itu nanti pembacaan pemenangnya bukan selera ya. Karakteristiknya apa yang akan naik gitu, nggak tahu. Iya. Biar jadi poin interestnya langsung, jurinya langsung foto tersebut kan gitu ya. Jadi lomba itu jangan ikut jangan kayak beli kucing dalam karung juga. Oke, siap. Alright, terima kasih banyak atas masukannya Mas Bea. Tipsnya dari Mas juga. Kemudian semuanya. Grup kali ini kalau di Bedah Online itu tidak saya tutup. Jadi teman-teman semua sudah bisa unmute mikrofonnya masing-masing. Dan kalau masih ada yang mau bersenda gurau, itu silakan untuk ber-open mic dan ngobrol-ngobrol di sini. Kemudian mungkin nanti ada yang mau tawar-tawaran sama Kang Jimmy, silakan lo open public. Siapa tahu langsung ada lelang terbuka di sini kan. Gitu, oke. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, untuk Pak Vincent, untuk Mas Abel, Kang Jimmy, Mas Lara Kuti yang ada di Makassar sana, terima kasih banyak. Dan terakhir buat Pak Ade Gatu sama Mas Bea juga terima kasih banyak. Sama teman-teman semuanya yang sudah ikutan.
Terima kasih banyak meskipun beberapa sudah ada yang leave. Jadi seperti biasa, grup ini tidak akan saya end chat langsung. Jadi teman-teman semuanya masih bisa bersenda gurau. Dan terima kasih banyak sekali lagi, tetap jaga prokes. Yang belum vaksin silahkan vaksin. Supaya kita kembali ke kehidupan normal sedia kala. Dan tetap kreatif, tetap store fotonya di Bedah Online. Oke? Terima kasih banyak dan kita ketemu di 2 minggu lagi. Terima kasih banyak.